Pernahkah kalian membuka TikTok hanya ingin melihat satu video selama 5 menit? Tanpa sadar, 1 jam bahkan 2 jam sudah berlalu. Atau mungkin kalian pernah mengalami situasi seperti mengerjakan tugas, baru 5 menit belajar, tiba-tiba tangan langsung mengambil handphone, buka TikTok, lihat satu video, lalu muncul video berikutnya, dan berikutnya lagi sampai akhirnya tugas tidak jadi dikerjakan. Fenomena ini kini semakin sering dibahas dengan istilah brain rot. Brain rot bukan berarti otak kita benar-benar membusuk. Istilah ini digunakan menggambarkan kondisi ketika seseorang terlalu sering mengonsumsi konten yang cepat, berulang, dan minim proses berpikir, sehingga kemampuan fokus, konsentrasi, dan berpikir mendalam menjadi menurun. Media sosial seperti TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Short memang diciptakan agar pengguna terus menonton. Algoritma mereka mempelajari apa yang kita sukai, kemudian memberikan video yang semakin menarik perhatian kita. Akibatnya, kita terus melakukan scrolling tanpa henti. Fenomena ini dikenal dengan istilah doom scrolling atau infinite scrolling. Menurut laporan data Reportal tahun 2025, rata-rata pengguna internet menghabiskan lebih dari 6 jam setiap hari menggunakan internet, dan sekitar 2 hingga 3 jam diantaranya digunakan untuk media sosial. Sebagian besar waktu tersebut dihabiskan untuk mengonsumsi video berdurasi sangat pendek. Konten-konten pendek memang memberikan hiburan yang instan, namun akhirnya otak kita menjadi terbiasa menerima informasi yang terlalu cepat. Ketika kita harus membaca buku, mengerjakan tugas, atau mendengarkan dosen selama 1 jam, otak kita mulai merasa bosan. Padahal sebenarnya bukan materi yang membosankan, tetapi perhatian kita yang mulai berubah. Inilah salah satu dampak yang sering dikaitkan dengan brain rot. Penelitian dari Microsoft Kanada tahun 2015 menunjukkan bahwa rata-rata rentang perhatian manusia mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Walaupun angka tersebut sering disederhanakan di media, penelitian ini tetap menunjukkan bahwa lingkungan digital dapat mempengaruhi cara kita mempertahankan perhatian. Kemudian penelitian oleh Gloria Mart, profesor dari Universitas of California, dalam bukunya Attention Span tahun 2023 menemukan bahwa manusia modern semakin sering berpindah perhatian ketika bekerja karena adanya gangguan digital, termasuk notifikasi dan media sosial. Selain itu, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Nature Communication menunjukkan bahwa platform digital memang dirancang menggunakan sistem penghargaan atau reward system. Setiap kali kita menemukan video yang lucu atau menarik, otak melepaskan dopamin, yaitu zat kimia yang menimbulkan rasa senang. Semakin sering dopamin dilepaskan melalui video singkat, semakin besar juga keinginan kita untuk terus melakukan scrolling. Akibatnya, muncul kebiasaan yang membuka media sosial tanpa sadar, bahkan ketika sebenarnya tidak ada tujuan tertentu. Mungkin kita berpikir, cuma nonton TikTok, tetapi dampaknya bisa terasa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika belajar hanya mampu fokus 5-10 menit. Sering lupa apa yang baru saja dibaca. Sulit menyelesaikan satu pekerjaan tanpa membuka handphone. Merasa gelisah jika tidak membuka media sosial. Produktivitas menurun. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu karena bermain handphone hingga larut malam. Banyak mahasiswa mengalami kondisi ini tanpa menyadarinya. Bukan karena mereka malas, tetapi perhatian mereka terus-menerus diperebutkan oleh berbagai aplikasi digital. Lalu, apakah kita harus menghapus TikTok? Apakah kita harus menghapus media sosial? Jadi, media sosial bukanlah musuh. Yang perlu kita ubah adalah cara kita menggunakannya. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama, batasi waktu penggunaan media sosial. Misalnya,
maksimal 1 hingga 2 jam setiap hari. Kedua, matikan notifikasi yang tidak penting agar perhatian kita tidak mudah terganggu. Ketiga, biasakan membaca buku atau artikel selama minimal 15 menit hingga 30 menit setiap hari. Latihan ini membantu melatih kembali kemampuan fokus. Keempat, gunakan teknik Pomodoro, yaitu belajar selama 25 menit lalu istirahat 5 menit. Kelima, cobalah melakukan digital detox, misalnya 1 hari dalam seminggu tanpa media sosial atau tidak menggunakan handphone selama 1 jam sebelum tidur. Teknologi bukanlah sesuatu yang harus kita hindari. Media sosial juga bukan sesuatu yang sepenuhnya buruk. Masalahnya bukan berada pada TikTok, Instagram, ataupun YouTube. Masalahnya adalah ketika kita kehilangan kendali atas waktu dan perhatian kita sendiri. Ingatlah, apa yang kita lakukan setiap hari akan membentuk kebiasaan, dan kebiasaan akan membentuk masa depan kita.